A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang masih antusias. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, waktu sehingga kita bisa meneruskan kajian ringan kita, cerita tafsir tematik kita, topik yang terkait dengan tema besar sihir milenial yang naskahnya sudah saya tulis ini adalah tentang kesurupan, ya. Yang lalu sudah kita bahas pendahuluannya, intronya, bagaimana kesurupan itu kaitannya dengan otak manusia, terutama dengan kesadarannya, ya kan. Nah, mudah-mudahan segala kesempatan sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa bermanfaat, ya. Kita bisa selamat, bahagia di dunia wal akhirah dalam rangka terus mendekatkan diri kita, kualitas beriman dan berislam kita, bertakarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini rekan-rekan sekalian, saya ingin mencoba meneruskan itu, ya. Kita akan menelisik lebih jauh lagi seputar kesurupan itu, ya. Memang kalau kita itu melihat definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI online itu, ya, yang online maupun yang ini kan online, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengartikan atau mendefinisikan kesurupan itu sebagai kerasukan setan atau kerasukan roh, ya. Kemasukan setan atau kerasukan roh, kemasukan makhluk halus lah, ya. Yang akhirnya membuat orang itu bertindak yang bukan-bukan atau bertindak yang aneh-aneh, ya. Itu adalah arti yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat sekali lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersumber dari, ya, keyakinan-keyakinan umum, common sense yang terjadi di sekitar masyarakat, ya. Ya, kemudian dituliskanlah oleh KBBI itu. Maka di sini kita akan menelisik itu, ya. Betulkah orang yang kesurupan itu katanya dirasuki roh, kemasukan setan, ya, kemasukan makhluk halus dan lain semisalnya. Nah, memang kalau di Banyuwangi dulu saya, ya, di Tangkong, desa saya itu namanya Tangkong, Kecamatan Banyuwangi, di Banyuwangi kotanya itu. Waktu saya kecil, ketika saya itu sakit, ya, ketika saya kan suka bermain-main itu, nah, seharian, ketika saya sakit, ya, mesti ibu saya mengatakan, oh, kesambet lari kai. Nah, itu bahasa daerahnya itu artinya, oh, ini kesambet itu kemasukan setan anak ini, gitu. Atau kerasukan roh halus anak ini. Ya, jadi saya dikira kemasukan roh itu. Itu ibu saya sedikit begitu, ya. Ya, juga terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan umum itu. Ya, otomatis saya kemudian dibawalah ke dukun atau paranormal. Sering itu, ya. Biasanya dimintakan air gitu, ya. Katanya dibacakan mantra dan lain-lain seterusnya, ya, untuk mengusir kerasukan setannya itu, roh halusnya itu, ya. Ternyata ini salah kaprah rekan-rekan sekalian, ya. Ini adalah salah yang sudah kaprah gitu. Bahasanya orang kesurupan itu kemasukan setan, nggak betul itu. Jadi kesurupan itu tidak ada kaitannya dengan setan, nggak ada urusannya dengan makhluk halus, nggak ada itu kaitannya kok ada hubungannya dengan makhluk-makhluk halus gaib itu, nggak ada itu, ya. Maka kita akan melihat ini dari sisi medis, ya. Lah ternyata memang orang rekan-rekan sekalian, medis, ya, medis itu menyebut kesurupan itu sebagai dissociative disorder, ya, dissociative trance disorder. Jadi gangguan disosiatif, ya.
gangguan gangguan kejiwaan. Ini masuk atau bagian dari gangguan kejiwaan. Ya. Artinya gangguan jiwa ini, ya, penyakit. Ya. Jadi penyakit, tetapi bukan penyakit fisik, tapi dia adalah penyakit kejiwaan. Ya. Yaitu terutama terkait dengan otaknya seseorang itu. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwasanya kesurupan itu disebut dengan istilahnya itu transdisosiatif. Ya, transdisosiatif itu maksudnya ya gangguan kejiwaan, ya. Orang itu hilang kesadaran dirinya, hilang identitas dirinya. Ya. Jadi hilang kesadaran terhadap identitas dirinya tanpa mengganti dengan identitas diri yang baru. Ya, yang disebut dengan transdisosiatif itu. Ada lagi yang mengatakan possession disosiatif gitu ya. Semacam itu. Ada istilah yang lain mengatakan bahwa itu hilangnya kesadaran, ya, perubahan kesadaran gitu, disebutkan perubahan kesadaran yang disertai hilangnya identitas diri orang itu, kemudian diganti dengan identitas yang baru. Ya. Jadi dia hilang kesadarannya, identitas dirinya itu lupa dia, nggak sadar dengan identitas dirinya itu, kemudian dia diasosiasikan atau diganti dengan identitas diri yang baru. Tetapi itu masih juga termasuk dari gangguan kejiwaan. Jadi jiwanya itu sakit, gitu ya. Nah, kalau kita memang melihat di dalam otaknya itu, otak orang kesurupan itu, neuroscience mengatakan bahwasanya memang terjadi konflik sirkuit, ya, konflik sinaps yang terjadi di otak emosionalnya itu, tetapi secara temporal, ya, secara sementara. Jadi di sirkuitnya itu, di otak emosionalnya ada konflik sirkuit di situ, ya, ada konflik semacam nggak sesuai fungsinya, nggak sesuai seperti biasanya, tapi terjadi ada benturan di situ, ada konflik di situ. Itu menurut neuroscience, ya. Ada semacam konflik sinaps, ya, semacam itulah, atau konflik atau benturan sirkuit-sirkuit yang terjadi di di amigdalanya, kemudian yang dimenangkan oleh yang disebut dengan nukleus Kakamben, insyaallah seperti itu istilahnya. Nah, memang rekan-rekan sekalian ingat amigdala itu adalah memori emosional. Jadi tempat penyimpanan memori emosional itu terjadi di amigdala itu. Nah, orang kesurupan itu ternyata amigdala itu membajak sistem limbik. Jadi terjadi pembajakan sistem limbik di situ, kalah gitu sistem limbiknya itu oleh amigdala itu. Ingat, sistem limbik itu di situ ada hipokampus, ya. Jadi ada hipokampus. Nah, hipokampus ini pusat memori rasional, ya. Pusat memori rasional, kesadaran, ya, sadar itu dibajak itu, kalah oleh amigdala yang memang ini memori emosional. Jadi memori emosional itu mengalahkan atau membajak memori rasional, ya, yang hipokampus itu, ya, yang sistem limbik, hipokampus itu ada di dalam sistem limbik itu, sehingga yang dominan itu adalah memang memori emosionalnya itu, ya. Jadi orang itu gejalanya memang orang yang kesurupan itu, ya, itu lupa. Jadi nggak sadar, namanya lupa itu nggak sadar, ya. Artinya sadar dan tidak sadar kan. Jadi tidak sadar itu bukan karena kemasukan setan, bukan, ya, karena itu tadi sistem limbiknya itu amigdalanya membajak sistem limbik, amigdala membajak hipokampusnya itu, sehingga orang ditandai dengan melemahnya, malasnya rasional untuk bekerja. Jadi orang yang kesurupan itu
hipokampusnya, otak rasionalnya, memori rasionalnya itu melemah, males gitu. Yang aktif ini, yang membajak itu, yang semakin aktif itu adalah amigdalanya itu. Ya, sehingga orang menjadi lupa atau nggak sadar maksud saya. Ya, nggak sadar dengan dirinya sendiri, nggak sadar dengan lingkungannya. Dia nggak sadar dengan dirinya sendiri itu. Dia juga nggak sadar dengan lingkungannya. Ya, meskipun rekan-rekan sekalian, berikutnya kalau kita melihat fenomena kesurupan itu, ya sebenarnya penyebabnya, ya penyebab orang kesurupan itu atau orang yang DTD, ya dissociative trance disorder, gangguan kejiwaan atau penyakit itu, ya penyakit kejiwaan itu disebabkan paling utamanya dia disebabkan oleh tekanan sosial, ya, atau tekanan emosional atau tekanan mental maksud saya, ya. Jadi tekanan mental atau tekanan emosional. Itulah penyebabnya orang kena gangguan kesurupan atau DTD atau trans disosiatif itu. Jadi sebenarnya dia adalah tekanan batin kalau orang kita mengatakan itu, ya. Tekanan batin atau tekanan mental atau tekanan sosial, ya. Misalnya tekanan tekanan gampangnya itu tekanan mental atau tekanan sosial yang kemudian mengendap di alam bawah sadarnya, ya apalagi sampai bertahun-tahun, ya tekanan sosial dan tekanan mental itu mengendap di alam bawah sadarnya karena tidak terlampiaskan atau tidak terpenuhi sehingga mengendap di alam bawah sadarnya. Ya ingat, alam bawah sadar itu adalah memori, ya jutaan memori atau ingatan semua aktivitas seseorang, ya semua informasi yang masuk ke dalam diri seseorang itu disimpan, aktivitasnya, perasaannya, imajinasinya, semua yang masuk, yang didengar, dilihat, pengalamannya itu masuk di alam memori, alam bawah sadar, ya kan, kemarin sudah kita lihat ini, ya yang besarnya itu jutaan kali, sangat besar itu, semacam fenomena gunung es itu, ya jadi yang muncul di permukaan itu lebih kecil daripada yang ada di dalamnya. Nah, digambarkan alam bawah sadar ini, memori alam bawah sadar itu yang di bawah lautnya itu, yang besar itu, yang jauh lebih besar daripada memori sadarnya itu atau alam sadarnya itu atau pikiran sadarnya itu, ya. Jadi semacam misalkan masalah-masalah sosial, ya misalkan pengangguran, ya atau misalkan bencana alam, misalkan juga kesenjangan sosial, ya kesenjangan sosial itu ya perbedaan status ekonomi misalkan, ya atau masalah-masalah pribadi yang tidak terungkapkan gitu, atau keinginan-keinginan yang tidak terungkapkan selalu dipendam di alam bawah sadarnya atau pikiran bawah sadarnya itu, ya itulah penyebab utama dari DTD itu atau trans disorder atau trans disosiatif itu atau yang disebut dengan kesurupan itu murni adalah penyakit kejiwaan, rekan-rekan sekalian, ya penyakit kejiwaan itu tidak ada kaitannya dengan roh, setan dan seterusnya, ya ini murni penyakit jiwa gitu, ya yang tertanam di alam bawah sadar orang itu karena itu tadi masalah-masalah sosial, ya masalah mental dengan dirinya, dengan orang lain dan lain-lain, ya. Nah, memang rekan-rekan sekalian, orang yang kesurupan itu, ya orang yang kesurupan itu merasa puas, ya merasa puas sesaat setelah kesurupan itu biasanya orang merasa lega. Memang fisiknya dia capek, dia lelah gitu. Tetapi mentalnya, ya jiwanya itu merasa puas, mentalnya itu jiwanya merasa puas itu, merasa semacam pelampiasan. Jadi pelampiasan yang lama terpendam itu, ya karena memang di otaknya itu terjadi banjir hormon oksitosin namanya, ya. Hipotalamus kemarin kita tahu, ya bagian otak yang memproduksi hormon-hormon itu, ya untuk metabolisme, termasuk hormon cinta, hormon apa. Lah itu hormon oksitosin namanya. Itu banjir hormon oksitosin di otaknya itu, di bagian hipotalamusnya itu, ya. Nah,
makanya kesurupan itu juga bisa merupakan pelampiasan. Jadi pelampiasan orang itu untuk mendapatkan kepuasan yang disebut dengan pelarian diri dari masalah. Ya, psikologinya seperti itu. Jadi dia lari dari masalah, bentuk pelarian dari masalah ya kesurupan itu, karena langsung dia banjir oksitosin kemudian merasa puas gitu. Ya, itu keuntungan pertama. Kemudian juga keuntungan yang lain itu diperhatikan orang. Biasanya orang kesurupan itu, makanya biasanya orang kesurupan tuh nggak pernah terjadi sendirian, tenang-tenang, langsung kesurupan tuh nggak ada itu. Ya, biasanya terjadinya mesti ada orang lain. Ya, maka saya istilahkan tuh caper itu, cari perhatian. Ya memang rekan-rekan sekalian, memang orang kesurupan atau saudara atau teman kita, tetangga kita, saudara kita, ya lingkungan kita, kalau tetangga kita, kalau misalkan memang ada orang yang kesurupan atau dissociative disorder tadi, trance disorder itu, maka memang butuh diperhatikan itu. Ya, memang butuh pertolongan kita itu. Ya, dia sedang minta pertolongan, solusi atau teman curhat dan seterusnya, sehingga memang terlampiaskan itu. Cuma rekan-rekan sekalian, poinnya yang ingin saya ceritakan di sini bahwasanya sekali lagi kesurupan itu, fenomena kesurupan ini itu tidak ada kaitannya dengan setan, makhluk halus, roh, itu nggak ada. Ya, semuanya itu ya itu tadi bisa dilihat dari sisi medis, dari sisi neuroscience, dan dari sisi psikologi. Bahwasanya itu hanyalah penyakit patologis namanya. Kalau istilah medisnya itu patologis, gangguan patologis. Ya penyakit memang. Ya itu memang harus butuh diobati. Ya, tentu saja kalau kita sebagai umat Islam itu Al-Quran itu memang bisa menjadi obat. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran itu wasyifaun lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu menjadi asyifa, syifaun lima fis sudur, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Maksudnya penyakit psikologis. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi solusi atau obat penyakit psikologis. Nggak bisa rekan-rekan sekalian, orang yang sakit psikologis dikasih obat fisik, obat medis fisik, ya nggak bisa. Itu makanya ada dokter jiwa, ya dokter kejiwaan, pakar kejiwaan, bukan dokter medis fisik. Badan, kaki misalkan kena darah terus berdarah, itu pengobatan yang fisik. Tapi ingat, manusia kan ada psikisnya, kejiwaannya itu. Lah itu butuh dokter jiwa, ya kan. Nah, Al-Qur'an itu disebutkan menjadi solusi itu.